Saya berharap sudah saatnya anak-anak bangsa bangun, bangkit, dan berdiri untuk menyingsingkan lengan baju. Bumi pertiwi memanggil kalian. Amin. Negara di ambang kehancuran. Amin. Jangan bilang ada indikator apa tidak ada indikatornya. Goblok kalau tidak bisa melihat itu. Dan jangan tanya kepada kiai, kok kenapa kok ngomong begitu ada indikatornya. Nggak usah jadi kiai kalau tidak. Gus, ini sudah pertarungan antar etnis, antar bangsa, antar suku, antar agama. Sudah merebak kemana-mana. Memang sampean picek semua apa nggak menonton internet apa nggak baca internet, nggak buka internet. Jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu loh. Ini bangsa sudah diambang kehancuran. Pemimpin-pemimpin kita itu tidak ada yang benar di mata pendahulunya atau di mata setelahnya. Mulai Bung Karno dianggap tukang kawin, ganti Pak Harto dianggap tukang korupsi, ganti Habibie kebangsaannya double, diganti Gus Dur, ganti Gus Dur, diturunkan juga yang ulama yang enggak duit aja nggak ngerti, dicap korupsi, duit aja nggak pernah ngerti. Sempat saya tanya, Gus sampai kenapa nggak mundur saja sih Gus? Saya malah dimarahi oleh Gus Dur. Saya jalan ke depan aja nggak bisa masa. Ini kita diganti oleh Megawati dikatakan penjual negeri, diganti oleh SBY presiden yang ragu-ragu sampai wajahnya ditempelkan di silet kebo. Coba, ini kan lambang negara, Bung. Betul. Lambang negara di Amerika yang negara paling bebas sekalipun mendekati titik istana presiden dari jarak 40 meter ditembak mati. Kita enggak. Jangan begitu. Sudahlah, saya dulu pendukung Gus Dur diturunkan, sakitnya masih di sini. Jangan terulang lagi. Kalau memang jantan mau nurunin Jokowi, tarung dengan sistem yang ada. Ya. Jangan dibiasakan mengimpeach presiden. Jangan. Itu merupakan budaya yang biadab dan tidak jantan. Kalau mau berjuang jadi pemimpin, ya berjuang dengan benar. Jangan kemudian sudah dipilih, kemudian mau diturunkan, mau diinikan. Jangan bertanya apa indikatornya ada, apa perlawanan. Lu sampai ini baca apa enggak, wartawan mau goblok-goblok gitu. Gimana sih? Lu yang nulis sampai sendiri kok pertanyaannya begitu. Jangan, saya dari desa, Sorwit Pring. Didik santri-santri yang benar. Ini jadi hilang semuanya. Diajari sopan santun, jadi orang tidak sopan santun semua. Bagaimana Anda bisa mengaku beragama kalau tidak memiliki akhlak budi pekerti? La khuluq la din, orang yang tidak punya akhlak dan budi pekerti tidak punya agama. Ingat itu. Gus, pernyataan Ahok gimana Gus? Saya nggak ada urusan Ahok mau disantet atau mau dibunuh. Tanggapannya Gus. Ini Ahok itu kan hanya tentang gubernur aja. Gubernur DKI itu tidak didukung oleh bupati-bupati, bupatinya cuma diangkat daerah cuwil aja. Kenapa kok jadi geger? Karena anggarannya besar. Artinya siapa yang mau jadi gubernur calon rampok negara, gitu loh. Siapa yang mau jadi gubernur itu cuma royokan duit saja. Mantap. Apa yang sudah dilakukan gubernur sampai sekarang? Bedanya apa gubernur DKI sama gubernur yang lain? Kenapa di sini jadi ributnya ndak karuan? Sasarannya bukan Ahok. Sasarannya guling ke Jokowi, baru kuwi dibentuk konsorsium. Siapa yang jadi presiden? Nah, nanti royoan sendiri lagi. Nek royoan sendiri lagi, nanti akan jadi chaos nasional. Dan kalau itu terjadi, sudah susah dipersatukan kembali Indonesia ini. Sudah segitu parah Gus? Lah enggak segitu parah, sampai tidur aja di rumah lah. Masa kok enggak cerdas-cerdas? Ini bendera. Gus, jadi bagaimana cara membangkitkan rasa kebinekaan lagi di kalangan anak Tulis muda? yang benar. Media tulis yang benar. Tulis ini, sampaikan bahwa sampean adalah nabi-nabi di Indonesia. Karena wartawan adalah pembawa berita. Dan nabi dari kata an-naba, pembawa berita. Sampaikan kebenaran bahwa Indonesia memanggil engkau. Kalau itu terjadi, cepat Bung. Cepat Mbak. Karena apa? Indonesia ini dilindungi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang semula Soeharto tidak mungkin jatuh kok. Dan ini jangan lupa bahwa ketika muncul begini nanti akan gerakan yang luar biasa. Dan Anda ikut membantu menyadarkan kembali jiwa kebangsaan kita. Ini yang penting.
Tapi kan situasi seperti sekarang semakin diperkeruh dengan adanya berita-berita yang tidak benar yang disebarluaskan melalui media sosial. Nah, siapa yang nulis? Iya, tidak hanya media, Nah, tapi ada iya, juga yang lain. Coba dong. Berarti di situ ada ketika engkau mengkolek informasi, yang menarik itu konflik, yang menarik itu sara, yang menarik itu kemanusiaan, human interest. Nah, tolong dipadukan yang baik. Nah, ini semuanya sudah dianggap komoditas semua, sampai konfliknya itu jadi komoditas. Sampai partainya jadi komoditas. Islam mengajarkan ketika terjadi firqoh terlalu banyak kelompok-kelompok, maka akan memicu furqoh atau perpecah belah. Kalau ini terjadi, ya sudah. Saya tinggal berapa tahun lagi mati, sudah tua, sudah 68 gitu. Anda ini yang masih muda-muda, masa mau jadi bangsa jongos terus bagaimana? Kalau melihat dinamika yang terjadi ini awalnya terjadi karena apa? Apakah memang pemerintah yang tidak tegas menyaring informasi? Banyak aspek, saya tidak mau mencari siapa kambing hitamnya. Kalau melihat Secara umum semuanya salah. intinya apa? Intinya mempelajari agama tidak matang, menjadi pemimpin rekrutmennya tidak matang. Ada orang yang semula zaman jadi maklar di terminal jadi bupati, pengetahuannya tidak pas. Ditambah lagi sentimen rebutan jamaah. Masing-masing gereja mengajarkan kemunafikan, masjid mengajarkan kemunafikan. Ketoke rukun, pimpinane do rukun. Hanya untuk menghabiskan dana dari FKUB yang diadakan pemerintah, tetapi di bawahnya, di lingkungan gerejanya, di masjidnya, di kuilnya menceritakan tentang permusuhan. Tidak benar. Apa karena terkait pendidikan juga? Enggak, pendidikannya tinggi-tinggi. Zaman dulu bisa merdeka, orang lulusan SD aja bisa jadi pejabat tinggi. Sekarang ini S1 aja nggak ada artinya. Bukan pendidikan, moralnya kebangsaan, moral dan akhlak budi pekertinya, jiwa gotong royongnya yang sudah tidak ada. Apa itu terkait yang pelajaran PMP yang Ya nggak ada kok, PMP Pancasila nggak ada, budi pekerti nggak ada. Bagaimana sampai bisa menjadi bangsa yang bermoral kalau itu tidak ada? Gimana gerakan-gerakan semacam apa? Kembalikan ajaran Pancasila. Kalau P4 dulu dipakai oleh rejim tertentu, ya tolong P4 tapi yang tidak dipakai. Dirikan lembaga independen. Sekarang ini yang bikin malah lembaga hukum yang saling tumpang tindih. Ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada lembaga ombudsman, ada KPK, masih ada ini. Tumpang tindih gak karuan, masing-masing butuh setoran, Bung. Jadi makin kacau. Kembali ke sistem lama, Pak. Konstitusi. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Intinya Itu adalah produk bangsa ini, bukan produk amandemen yang dicampur adukan. Amerika merdeka 150 tahun, tetapi baru berapa kali di amandemen. Dan undang-undang aslinya masih utuh. Kita baru merdeka berapa tahun, undang-undang dasarnya sudah di amandemen. Dari pasal 37 menjadi 137, itu bukan amandemen. Itu perombakan terhadap undang-undang dasar 45. Dan kita bukan Indonesia, Bu. Jadi berubah, silakan. Makanya ini kita akan mengajak, kenali lagi Bhinneka Tunggal Ikanya, Pancasilanya, bahwa gotong royong, bahwa sudah tidak ada kewajibanmu ente sebagai bangsa Indonesia berkewajiban membangkitkan ini negerimu. Kamu mulai lahir, mati, cari kerjaan, ngising di sini kok tidak bertanggung jawab, munafik sampai tidak bakal masuk surga. Apapun agamanya. Terima kasih. Ya. 0818 249 033. Arifin Hussein. Ya, selamat pagi pembaca Facebook Rappler Indonesia. Saya Santi Dewi, reporter dari Rappler Indonesia. Yang barusan kalian saksikan adalah pernyataan dari Gus Nurul Arifin yang merupakan salah satu pihak yang nantinya beliau mewakili Nahdlatul Ulama
salah satu pihak yang nantinya akan terlibat dalam parade Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 19 November nanti. Tetapi Gus Nurul Arifin mengatakan bahwa keikutsertaannya pada tanggal 19 November nanti itu tidak membawa atau menyebut-nyebut elemen apapun, namun semua melebur di dalam kepentingan satu pihak, yaitu atas nama bangsa Indonesia. Nah, aksi tanggal 19 November ini tadi disampaikan oleh salah satu penanggung jawab panitia, Nong Darul. Beliau mengatakan bahwa aksi akan dimulai pada pukul 8 pagi. Titik kumpulnya itu bertempat di patung Buddha di depan gedung Indosat Jakarta Pusat, untuk kemudian mereka melakukan parade berjalan begitu menuju ke bundaran Hotel Indonesia hingga nanti acara akan berakhir, maksud saya pada pukul 12 siang. Semula itu rencananya acara tadinya akan disetting berakhir pukul 16, tapi ternyata atas masukan berbagai pihak acara terpaksa diakhiri lebih awal pada pukul 12 siang. Kemudian tadi ada perbedaan pernyataan dari pihak panitia, di mana dari pihak penanggung jawab begitu, Nong Darul mengatakan bahwa aksi tanggal 19 November ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan aksi 4 November yang dilakukan oleh berbagai elemen ormas atau keagamaan Islam begitu, tetapi hal tersebut dibantah oleh Gus Nurul Arifin yang menyatakan bahwa tidak mungkin tidak ada kaitannya, justru ada kaitannya dari aksi di 4 November, tetapi dari aksi tersebutlah yang seharusnya menjadi penyadar atau pintu masuk untuk membangkitkan kembali rasa kebinekaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Targetnya dalam aksi tanggal 19 November ini akan diikuti oleh sekitar 100.000 orang, tetapi mengingat begitu banyak komunitas yang tertarik untuk ikut bergabung, jadi pihak panitia meminta antisipasi dari penyelenggara keamanan untuk mengantisipasi jumlah massa yang lebih besar. Namun mereka dari pihak panitia, maksud saya, memastikan bahwa aksi akan berjalan damai, tidak sama seperti pada aksi 4 November, tapi lebih kepada ada parade, kemudian ada juga semacam showcase kesenian dan budaya asli Indonesia seperti tari-tarian, ada juga pencaksilat dan ada panggung rakyat yang akan nantinya di set up begitu di area bundaran Hotel Indonesia. Kemudian hal lain yang dibantah adalah aksi tersebut tidak didukung oleh satu golongan, dalam arti di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan status tersangka Gubernur nonaktif Basuki Ahok Cahayapurnama atau isu yang ingin menggulingkan Presiden Jokowi, tetapi murni untuk menyadarkan kembali rasa kebinekaan Tunggal Ika yang seharusnya dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana mereka khawatir dari aksi 4 November ini sudah terlihat benih-benih perpecahan, sehingga tidak ada lagi keberagaman yang muncul di bangsa Indonesia. Itu dulu pembaca Facebook Raptor Indonesia yang bisa saya share kepada kalian. Kalau kalian ingin melihat cerita lengkapnya, silakan cek ke situs kami di www.raptor.com/Indonesia, atau juga bisa disaksikan cuitan saya tadi di akun Twitter saya @santidewi8. Kemudian Raptor Indonesia nanti akan meliput secara live kegiatan parade Bhinneka Tunggal Ika ini pada hari Sabtu mendatang gitu ya. Jadi don't miss it. Itu saja. Terima kasih membaca Facebook Raptor Indonesia. Selamat siang dan jangan lupa makan siang ya. Sampai jumpa. Bye bye.